Om keluarga Michelle. Shalom, Bang. Cek satu. Kita mulai dulu ya. Oh ya, tes dulu, minum dulu. Baik, siapa tahu ada yang ditaruhkan lagu. Boleh request. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kita menyembah Tuhan pagi ini. Bapak yang ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Gimana, Bu? Tahu judulnya? Awalnya sungguh besar setiamu mungkin, Pak. Oh iya. Sungguh besar setiamu. Yang nadanya besar setiamu kan lagi Cuman ingat refrennya aja. nyata di sepanjang hidup.
Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kasih-Mu itu juga adalah terang yang menerangi hati kami, sehingga kami dapat melihat Engkau semakin lama semakin jelas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat segala pekerjaan. Terima kasih. Haleluya, kami bersyukur. Silakan Engkau kembali berbicara bagi kami. Kami lapar dan haus akan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, sekali lagi shalom semua. Shalom. Shalom Pak, shalom semua. Sembuh semua. Di radio siapa saja kah ini? Shalom Pak Dedi juga? Oh, shalom Pak Dedi. Shalom Pak Sihombing, shalom Pak Lunggu, shalom Mama Alexa. Pak ya. Ini sudah 8 ini. Siapa saja sini? Ada 8. Ibu masih sudah masuk tadi radionya, Bu? Bu Rahel? Iya Pak, sudah masuk. Tapi sekarang sudah keluar. Jelas. Oh, Ibu tetap ya. Berarti 3 lagi yang belum. Ada 3 lagi ya. Tadi kan ada Pak Lunggu, Pak Dedi, Alexa. Oh, Pak Siombing tadi ya. Sudah menyapa tadi ya? Ya, Mami? Sudah. Baik. Ya, puji Tuhan ya teman-teman semua.
Adakah di antara saudara yang kemarin oh ada Mbak Yanti ya. Shalom Mbak Yanti yang ada di Singapura ya. Baik. Berarti ada 2 lagi yang masih ini ya. Ya ini ada 8 ini ya. Ada 2 orang lagi yang belum kasih kabar. Siapa tahu mungkin gak ada di grup kali ya. Gak tahu juga ya. Baik. Ya. Adakah di antara saudara yang kemarin waktu ibadah itu kasih apa ya gambaran ya? Sudah buat skema gitu yang saya katakan tentang pekerjaan Tuhan dari zaman ke zaman. Ada yang buat? Kira-kira ada yang dapat? Biasanya Pak Twin ini cepat dia buat oret-oretan. Karena kan marketing. Surveyor. Mungkin saya ulangi dulu ya, saya ulangi lagi supaya nanti Pak Berson kemarin kan tidak karena kan ibadah di gereja ya, di gereja di sana ya. Nah supaya kita tidak tinggal di dalam pekerjaan yang lama, supaya kita mengerti apa yang sudah di mana kita berada, supaya jangan bolak-balik. Memang saudara tetap sepertinya zaman gereja itu saudara, zaman gereja itu tergantung orangnya lagi di mana begitu, ya. Jadi tapi ada Tuhan lagi di mana. Ada keadaannya. Ini bisa juga berbicara mengenai pribadi, karena kita ini sebetulnya adalah miniaturnya juga, miniatur dari pekerjaan Allah gitu. Ya, ada secara bersama-sama atau korporat, ada secara pribadi gitu. Namun semuanya itu tentu kita kan harus lihat bagaimana pekerjaan Allah yang sesungguhnya. Ya, tapi walaupun demikian di dalam diri kita itu pun bisa kelihatan juga, bisa ketahuan juga ya. Nah jadi sebetulnya zaman gereja itu kalau kita lihat pertama dulu ya. Jadi sebetulnya Allah itu memperkenalkan dirinya itu kepada bangsa Israel itu ketika kita lihat pertama sekali ya, itu dia memperkenalkan namanya itu sebagai Yahweh sebetulnya ya. Jadi dia memperkenalkan dirinya, bagaimana menyembah dia, bagaimana harus mempersembahkan korban. Itu kan awalnya dari ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa gitu ya, sehingga dibuatlah pakaiannya gitu. Ya, dibuat pakaiannya dari kulit domba gitu. Ya, kulit binatang lah gitu ya. Nah, dari situlah memang jadi ketika Habel mempersembahkan korban, karena kan dia jadi punya satu apa namanya, kenapa dia pilih pekerjaan itu, pekerjaan sebagai peternak? Karena memang dia ingin berhubungan dengan Allah. Makanya korban dia diterima. Jadi Kain sebetulnya mempersembahkan juga, tetapi mempersembahkan dari hasil pertanian gitu. Jadi pada waktu itu kan langsung sebetulnya Habel pun tidak mengerti kalau kenapa persembahan dia diterima. Semuanya sih sama-sama mempersembahkan sesuatu. Namun karena tujuan daripada Habel itu sesuai dengan yang ada di hati Allah, sehingga persembahannya diterima. Tapi bukan berarti dia tidak mengasihi Kain, bukan. Allah juga mengasihi Kain. Hanya saja Kain itu menjadi iri terhadap Habel gitu ya. Nah,
Jadi saudara, tujuan pekerjaannya itu karena memang kan pada waktu itu kan Adam itu kan takut ketemu sama Tuhan, malu ketemu sama Tuhan karena tidak punya pakaian gitu. Ya. Jadi setelah itu saudara, Habel jadi tahu, jadi untuk apa? Jadi kan kalau tidak mungkin kan satu saja pakaian kan, tentu mereka jadi tahu bagaimana cara menutupi dirinya, yaitu melalui tubuh binatang itu. Semua kita sudah tahu. Nah, dari situ saudara lahirlah satu kebiasaan, yaitu Allah memperkenalkan dirinya dengan mempersembahkan, jadi menyuruh mereka sepertinya begini, sepertinya kecenderungan mereka itu jadi ternyata Allah suka ini ya, Allah suka binatang, kira-kira begitu. Ya, dan di Abraham juga kan demikian. Jadi sudah ada kebiasaan mempersembahkan binatang di hadapan Tuhan. Tentu hal ini pun ditiru oleh si jahat gitu ya, di dalam ya ritual-ritual, jadi pakai binatang juga. Jadi makanya selalu tiruan saja dari pekerjaannya dia. Nah, dia memperkenalkan diri, lalu saudara, waktu berjalan terus, lalu dikeluarkanlah satu Taurat gitu. Nah, Taurat ini adalah satu peraturan setelah sekian waktu lah ya, ini kan setelah sudah selesai kejadian pasal 6 gitu ya. Nah, kejadian pasal 6 itu kan kalau kita lihat bagaimana umat dibinasakan gitu ya. Dibinasakan di pasal 6 itu, jadi selanjutnya sudah ya kita lewatkan dulu ya, lewatkan supaya cepat kita mengerti bahwa Allah menurunkan kitab Taurat. Nah, saudara, kitab Taurat itu sebetulnya adalah tujuannya untuk membatasi dosa itu tidak merajalela gitu. Sehingga dikatakan kalau tidak melakukan Taurat itu akan mati gitu. Bahkan harus hukumannya itu pokoknya mati. Sebetulnya saudara, Taurat itu tadinya kudus gitu. Tetapi itu sekarang menjadi jebakan juga bagi seluruh umat manusia. Jadi ketika mereka, jadi sebetulnya Taurat itu menjadi tanpa sadar menjadi hukum yang sangat tinggi dengan tujuan supaya manusia itu akhirnya menyerah sebetulnya. Itulah tujuannya sebetulnya. Tujuan daripada hati Allah. Nah, kalau kita lihat dikatakan di Ulangan pasal 28 ya. Pada hari ini aku perhadapkan kepadamu kutuk atau berkat. Kehidupan atau kematian. Nah, kita tahu memang saudara, ada di antara mereka, jadi di hukum Taurat itu kalau orang melakukan hukum itu, maka apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai. Saudara, walaupun orang-orang di seluruh dunia atau dimanapun, di belahan dunia manapun tidak pernah mengetahui hukum Taurat, namun di hati mereka menjadi ada hukum Taurat tersendiri. Jadi walaupun mereka itu tidak belajar Taurat, tetapi dalam hati mereka pasti ada namanya hukum Taurat yang dikenal dengan hati nurani. Ya, namun hukum Taurat itu membuat, jadi ketika ada tertulis itu menjadi jelas hukumannya gitu. Sementara kalau hati nurani, kalau orang itu tidak mengetahui kebenaran atau hukumnya tidak dinyatakan kepada mereka, maka orang itu bebas saja. Tidak akan merasa berdosa, tidak akan merasa bersalah. Karena apa? Dia nggak tahu. Makanya kalau kita lihat ada perkembangan hukum berikutnya. Kalau di zaman perjanjian lama itu kan orang ya seenaknya saja sampai bisa istri berapa gitu kan, tidak masalah.
Tetapi berikutnya di zaman perjanjian baru mulai dibuat perbedaannya. Jadi setelah itu tentu di zaman perjanjian baru kita tidak lagi melihat bagaimana seseorang itu mempunyai istri berapa gitu. Ya. Namun ada di antara orang-orang yang kita lihat di zaman Korintus ya, bagaimana orang-orang percaya yang masuk itu kan sudah ada yang beristri lebih daripada satu gitu. Ya, karena kan dari orang kafir. Gitu ya. Nah, jadi ketika mereka itu bergabung gitu, mereka tidak bisa dengan gampang begitu saja memilih siapapun salah satu, karena itu menjadi sulit gitu loh. Jadi dari situ mereka mulai belajar gitu. Nah, Allah pun tidak terlalu mempermasalahkan di situ sebetulnya. Ya, nanti kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat di zaman yang pertama itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Yahweh. Yaitu, jadi kita nggak boleh menyatakan begini ya. Oh, itu Yahweh itu adalah anak gitu. Begitu ya, misalnya kalau kita lihat pelajaran kita di waktu guru kita mengajar ya, karena kan kita tahu saudara yang menciptakan. Jadi ketika Paulus menjelaskan di perjanjian baru, jadi ada penyingkapan bagi kita, yaitu bagaimana anak itu sudah ada di sorga dulu, gitu kan? Yaitu Firman, gitu kan? Kita tahu gitu ya, ada Sang Firman itu. Nah, saudara, di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Nah, itu yang dibicarakan itu adalah sebetulnya Yahweh. Nah, kita tidak bisa terlalu terlalu strictly memisahkan mereka. Nggak bisa. Ini adalah namanya, istilahnya begini, ekonominya Allah atau sistem kerjanya Allah. Itu bahasa tepatnya. Ya. Jadi yang tepat itu seperti yang Yesus katakan juga, Allah itu Esa. Ya, Esa itu berbeda dengan Eka ya. Eka itu kan berbeda-beda tapi satu juga. Tetapi dia pakai Allah kita Esa, Ulangan pasal 6. Allah kita Esa. Yesus juga mengatakan begitu. Allah kita satu, yang gitu. Nah, jadi kenapa kita mengenal istilah Tritunggal? Karena memang itulah namanya sistem atau ekonominya Allah. Cara kerja Allah menerangkan dirinya. Ya. Jadi memang ada tetap sumbernya satu, pusatnya. Jadi seperti yang saya gambarkan dulu ya. Jadi Allah itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, gitu ya. Kalau kita lihat dalam manusia ada Bapa, ada Ibu, ada Anak, gitu. Itu gambaran saja sebetulnya, ya, gambaran. Namun kita nggak boleh terlalu strictly juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu itulah ibu secara dia itu tidak punya otoritas gitu loh. Kan kalau kita lihat dalam itunya kan seolah-olah Bapa yang lebih berotoritas begitu. Tidak begitu juga ya, tidak begitu karena kita tahu di zaman Ananias Safira mereka berdusta kepada Roh Kudus. Dosa terhadap Bapa diampuni, terhadap Anak diampuni, tapi terhadap Roh Kudus tidak. Nah, jadi kita tidak bisa menginterpretasikan secara bebas demikian. Ya, secara bebas terlalu melihat susunan otoritas daripada Bapa, Ibu, dan Anak. Tidak bisa begitu. Karena ini juga adalah ekonominya Allah gitu. Dengan apa dia mau menerangkan dirinya gitu. Itu caranya dia menerangkan dirinya. Jadi saudara, ketika dia pada hari ini aku melahirkan engkau. Dia berkata ya, engkau adalah anakku dan aku adalah bapakmu. Itu adalah di sorga. Ya, itu di sorga.
Itu gambaran yang di sorga itu jelas. Nah, jadi yang masuk ke dalam diri Yesus itu adalah roh anak yang ada di sana. Namun ingat sekali lagi saudara, kita tidak bisa memisahkan mereka secara strictly. Kita hanya bisa memisahkan mereka agak lebih lebih agak terpisah sedikit. Itu ketika di dalam tubuh manusianya. Ya. Kalau di dalam tubuh manusia Yesus, kita boleh agak memisahkan mereka secara tajam sedikit. Berbeda dengan yang di sana ya, yang di sumbernya itu. Jadi yang Sang Firman itu juga itu karena di sana sudah lebih menyatu duluan ya. Sudah menyatu duluan gitu di sananya. Oke? Saudara mesti bisa lihat perbedaan itu. Di sorga sudah menyatu duluan. Sudah kesatuan mereka yang ada di sana sudah melewati proses juga. Kan kita tahu kan ada ciptaan yang lain juga, yaitu Lucifer yang dibuat setara dengan apa itu? Tolong turunin aja sih. Iya. Oke ya, suara masih jelas ya? Masih jelas, boleh ini? Boleh jempol? Oke, baik ya. Nah, saya menjelaskan ini supaya kita melihat perbedaan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Andreas. Ingat sekali lagi saudara-saudara, kita mesti terbiasa nih ya. Karena kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, jadi dia yang ngajarin kita. Jadi ingat saudara, saya tidak tidak diajak, maksudnya begini, saya tidak membaca buku apapun gitu, dalam arti yang menjelaskan seperti ini. Ingat sekali lagi, saya hanya belajar mengikuti pimpinan Tuhan dalam menjelaskan ini. Ya, pimpinan Tuhan menjelaskan karena ini dijelaskan. Karena berulang kali ketika saya coba jelaskan begini, itu semakin lama semakin jelas. Ya, nah, jadi saudara, di sorga itu ketika sebelum ada segala sesuatu. Jadi pertama kan ada Allah saja, sendirian. Ya, sendirian Allah itu. Nah, jadi saudara, Allah itu kan pengen dikenal. Ya, pengen dikenal Allah yang ini. Jadi sebetulnya nanti saudara akan mengerti ya. Perhatikan. Jadi Allah yang satu ini, jadi ketika dia mengatakan pada hari ini aku melahirkan engkau, maka adalah istilahnya Bapa. Menjadi ada Bapa, menjadi ada Anak, menjadi ada Roh Kudus. Split, keluar dari dia. Itu di sorga. Itu istilahnya ya. Nah, dari yang tiga ini, sebetulnya tiga mereka ini ada dalam satu kesatuan. Ya, di dalam Allah. Tetap yang Allah sumber satu itu tetap ada. Ya, tetap yang satu itu ada gitu. Itulah kesatuan namanya. Ya. Nah, jadi kan pada waktu itu saudara, Sang Firman lah. Jadi kalau saya sebutkan firman, inilah yang disebut anak kalau dalam bentuk tubuh manusia. Nah, istilah anak yang di sorga itu, para malaikat itu juga dikenal dengan istilah anak Allah juga. Ya, anak Allah juga mereka istilahnya. Ya, jadi kenapa ketika turun menjadi manusia, istilah anak manusia harus dia pegang. Istilah anak manusia ini. Supaya apa? Supaya kita boleh melihat proses kerja Allah memperkenalkan dirinya. Nah, tahukah saudara, Lucifer itu juga adalah proyek di alam roh. Sebetulnya si Lucifer ini ya. Makanya dia dikatakan itu bintang timur juga gelarnya dia. Ya, bintang timur atau bintang fajar gitu.
Sama mirip dengan si sang firman ini. Jadi di alam roh demikian. Makanya si Lucifer ini diciptakan, dia hampir sama. Nah, gitu. Hampir sama. Nah, Yesus itu kan dilahirkan. Oke, pada hari ini aku melahirkan engkau. Itu jelas pertama ya prosesnya. Ini saudara mesti lihat ini prosesnya. Namun ketika Lucifer itu ketika malaikat-malaikat diciptakan. Itu diciptakan jadilah malaikat-malaikat. Namun di antara malaikat-malaikat itu dibuatlah struktur. Ada panglima-panglimanya, ada pemimpin-pemimpinnya, ada tugasnya begini, tugasnya begitu. Jadi sudah ada kehidupan di sorga. Itu yang disebut itu bisa ada jutaan tahun atau triliunan tahun. Nah, kita tidak tahu karena ini sistemnya kan kekekalan. Karena kan waktu di bumi lah yang mengatur kan, waktu di bumi ini kan karena perputaran matahari kan gitu ceritanya kan. Perputaran matahari mengelilingi bumi, makanya ada istilah hari. Kalau di surga kan nggak ada demikian, nggak punya begitu sistemnya. Di bumi lah kita mengenal istilah hari dan penanggalan. Di surga tentu tidak ada. Jadi tidak ada batasannya. Makanya kita tidak tahu berapa lama, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi makanya nggak bisa diukur. Ya nggak bisa diukur dengan waktu kita. Waktu kita kan berjalan. Nah di sana kan tidak ada waktu demikian. Jadi makanya disebut kekekalan di sana. Ya. Nah, jadi singkat cerita kan di sana. Tapi pada waktu itu saudara bumi sudah diciptakan juga. Ada alam materi. Kalau di sana kan alam roh. Nah, ketika diciptakan bumi dengan galaksi segala sesuatu, itu juga alam, itu dunia yang lain. Itu alam materi namanya. Ya, alam materi namanya. Nah, saudara, setelah kejadian jatuh itu, saudara, kejadian jatuhnya Lucifer itu, jadi mereka dilemparkan ke alam materi, namun mereka dalam bentuk roh. Jadi pada waktu itu bumi ini menjadi seperti tempat sampah, seperti yang dijelaskan oleh guru kita ya. Jelaskan, dia dapatkan pewahyuan itu ya. Jadi bumi ini seperti neraka sebetulnya, tempat sampah. Jadi arti neraka itu sebetulnya tempat pembakaran, tempat penghukuman. Makanya dari Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 1 ayat 1 dengan ayat 2 itu ada rentang waktu yang kita tidak tahu. Makanya ada istilah kenapa ada dinosaurus, kenapa ada binatang-binatang yang lain, kenapa para orang-orang atau para penemu menemukan kerangka-kerangka dinosaurus. Jadi ini zaman sebelum 6.000 tahun yang lalu. Kalau itu kan sudah cukup jelas ya mendapatkan penjelasan itu. Saya tidak terlalu ini ya. Nah, tapi yang mau saya jelaskan di sini adalah jadi ketika Allah menciptakan manusia itu, jadi yang masuk, yang ditiupkan ke dalam rohnya Adam itu tentu adalah rohnya firman itu. Lihat ya, sang firman itu ya. Jadi kan kita melihat perbedaannya di situ. Namun ingat sebetulnya, itu sebetulnya tetap sama saja. Jadi dia sampai masuk. Jadi Allah yang tadi sumbernya yang pertama itu ada di dalam diri Bapa, ada di dalam diri Anak, ada di dalam diri Roh Kudus. Namun mereka itu dibuat seperti ada tugas masing-masing gitu loh. Jadi istilahnya Allah membagi dirinya supaya masing-masing itu punya bagian masing-masing. Karena kan ini kan mau mulai satu kehidupan gitu. Nah, sementara untuk para malaikat tinggal jadilah begitu. Jadi tersebarlah roh Allah ini dalam bentuk yang banyak sekali. Makanya
Lucifer ini di dalam diri dia sebetulnya ada roh Allah itu. Makanya dia disebut anak Allah juga. Makanya ketika diusir dari sorga itu, ibu itu merasa kehilangan gitu loh. Karena itu anaknya dia kan. Karena kita dapat gambaran itu karena kita melihat keluarga di bumi ini gitu. Namun karena mereka di sorga itu satu sempurna, jadi mereka tidak bertentangan satu dengan yang lain. Cuman Roh Kudus ini, karena kita tahu di dalam sifat ibu itu, dari gambaran kita yang ada di bumi ini, kita mengetahui bahwa sifat Roh Kudus itu demikian. Makanya kita temukan. Jadi bukan hanya Pak Andreas yang menemukan ini, tetapi Rick Joyner juga menemukan. Dia lihat dalam satu penglihatan. Kalau Pak Andreas kan asli dia mendapatkan chatting gitu. Tapi kalau Rick Joyner asli dia lihat gitu loh. Jadi itu yang menolong gitu. Sehingga apa yang dijelaskan Pak Andreas itu kebenaran. Ya, itu kebenaran. Makanya saya bisa jelaskan ini karena memang saya kebetulan awal-awal pengenalan saya akan Tuhan, saya buku-bukunya Rick Joyner dan yang lain-lain itu saya cepat baca semua gitu. Jadi makanya bisa menjelaskan sedikit, mengerti ketika Allah menjelaskan ketika saya menjelaskan kepada saudara, itu sebetulnya sudah tidak ujuk-ujuk seperti ini, sudah ada yang dijelaskan sebelumnya dari yang saya baca gitu, sudah ada sebetulnya. Namun untuk menjelaskan saya yang bicara seperti ini benar-benar murni juga gitu, murni juga. Jadi itu hanya konfirmasi sehingga saya bisa menjelaskan. Artinya begini, Allah memakai, jadi dia caranya untuk menerangkan dirinya itu. Jadi sebelum saya menjelaskan seperti ini, supaya saya bisa mantap menjelaskan, karena begini, ketika Allah bicarakan pasti lewat pikiran saya dulu. Oke? Jadi di dalam pikiran saya ini sudah diaturnya sebelumnya dari kehidupan saya gitu, sudah diaturnya sistem berpikir supaya saya bisa menjelaskan dan saya tidak kebingungan ketika dia misalnya ngomong seperti ini gitu, lalu saya ngomong lagi, pikiran saya ini tidak menjadi penghalang, dia menjelaskan. Jadi sudah ada begitu, sudah dia kerjakan sebelumnya dari apa yang saya baca, pengalaman saya selama ini gitu. Sehingga saya bisa menjelaskan kepada saudara dengan boleh dikatakan yakin lah. Jadi bukan hanya yakin hanya oleh karena rohnya dia, karena kalau pikiran saya itu tidak bisa menangkap, tentu kan akan sulit menjelaskan kepada saudara karena saya berhadapan dengan pikiran manusia, dengan pikiran saudara, ya kan? Jadi itulah caranya dia menjelaskan. Ya, saya bisa mengatakan ini karena ya lancar saja bicaranya begitu ya. Nah, jadi saudara, ketika dia menjadikan tadi manusia itu, nah jadi saudara lihat bagaimana tadi caranya Allah menerangkan kepada Pak Andreas ya. Kenapa dia bisa menjelaskan seperti itu? Karena dia sudah dapat gambaran duluan. Gambaran tentang keluarga Allah itu gambarannya adalah yang ada di bumi. Itulah yang membuat dia bisa menjelaskan dengan mantap Bapa, Ibu, dan Anak. Bapa, Roh Kudus, dan Firman. Jadi memang di dalam Alkitab semua dijelaskan. Jadi itulah caranya Allah juga membuat Pak Andreas yakin sekali dengan chatting itu. Ya. Nah, saudara, berbeda sedikit dengan Rick Joyner. Kalau Rick Joyner itu memang langsung dibawa ke sana. Langsung dibawa di sorga melihat. Bahkan Rick Joyner itu langsung memang orang-orang kudus itu dibawa dari awan itu datang kepada dia. Bahkan sang hikmat itu sendiri itu seperti satu pribadi yang datang kepada dia. Jadi berbeda dengan hikmat, berbeda dengan Yesus. Berbeda dengan sang firman itu. Berbeda.
Ya. Nah, jadi makanya dikatakan hikmat permulaan segala ciptaannya kan gitu kan. Nah, itu beda lagi. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Amsal, akulah permulaan penciptaannya Allah kan gitu kan. Itu hikmat. Jadi si hikmat ini juga muncul ketika di Rick Joyner itu masuk ke alam roh itu. Ya ini kalau Rick Joyner ini asli. Asli dia lagi dalam keadaan apa namanya, dia lagi berdoa. Itu memang asli rohnya seperti dibawa keluar gitu. Tapi karena dia ini seorang apa namanya, memang seorang pelajar dan apa namanya ya, dari tulisannya itu saudara, Roh Kudus itu sudah menerangkan di hati saya itu semua benar gitu. Pada waktu itu sebelum saya kenalan dengan, sebelum saya tahu yang namanya Pak Andreas, sebelum saya kenal Pak Andreas. Jadi saya sudah tahu duluan bukunya itu. Saya sudah tahu duluan Rick Joyner gitu. Makanya ketika Pak Andreas kutip tentang Rick Joyner, nah betul gitu. Nah jadi sudah semuanya bukunya sebelum ketemu Pak Andreas saya sudah baca ini. Dan saya bisa mengkonfirmasi itu betul. Sekalipun saya belum mengenal namanya Pak Andreas yang sudah menjelaskan secara sederhana. Ya, nah, saudara, jadi saudara ini gambaran daripada bagaimana sebetulnya Allah itu bekerja. Jadi saudara, zaman-zaman sebelum apa namanya, sebelum di zamannya Pak Andreas, Pak Andreas itu masih terlalu kuat dengan begini saudara, mistis. Padahal Allah itu benar-benar itu mau menerangkan dirinya. Dia turun jadi manusia. Benar-benar kita mau memahami dia. Persis seperti kita punya perasaan. Itu sebetulnya pekerjaan Allah yang sedang dia mau tunjukkan kepada kita. Ya, nah karena begini saudara. Ada bahayanya mistis, ada bahayanya terlalu roh. Karena begini, saudara, kalau dia itu menyatakan dirinya dengan roh itu ada hal yang sangat berbahaya kepada kita yang menampungnya. Karena kan berbeda gitu. Jadi ketika dalam roh ini sudah istilahnya Allah juga melakukan survei juga. Dan hal ini juga sudah terjadi. Seperti di apa namanya? Coba lihat banyak para hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi dengan urapan Tuhan. Sebetulnya orang ini kenapa mereka itu diizinkan jatuh ke dalam dosa mungkin yang parah? Sebetulnya adalah karena ketika roh Allah itu ditampung oleh manusia, pada dasarnya mereka tidak bisa menampung. Karena pasti ada unsur kesombongan. Karena apa? Dia merasa wow gitu. Merasa lebih gitu. Selalu begitu. Nah, saudara, kenapa saya bisa ceritakan ini kepada saudara? Di Cina itu saudara, ketika terjadi pergerakan roh yang luar biasa, muncullah yang namanya di zamannya gereja mula-mula juga sudah muncul. Makanya Paulus itu membuat satu apa namanya, dia penjelasan yang begitu kuat gitu, sehingga untuk menghalangi orang-orang yang berkanjang kepada penglihatan, gitu. Yang berkanjang kepada wah itu masuk terlalu dalam gitu. Jadi apa namanya manusia yang ditarik ke roh gitu. Sehingga kalau kita lihat pergerakan, saya bisa menceritakan karena juga mengalami dulu. Mengalami ketika awal-awal terjadi kegerakan di Batam gitu. Jadi saking polosnya memang itu terjadi luar biasa. Namun selalu ada istilahnya begini saudara. Ngeroh tapi ke negatif jadinya. Namun karena tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Atau tidak ada yang secara dewasa di setiap kota tertentu. Makanya daging ini membatasi pekerjaannya roh itu. Karena memang juga sudah menjadi liar. Sama dengan ketika kita ada di
bahwa di RTM waktu itu. Ya. Jadi kita dibawa terlalu dalam. Tetapi itu kita boleh dikatakan firmannya kita nggak kuat. Karena terlalu cenderung ke mistis. Sehingga sampai udah banyak pun korban. Makanya saudara, kenapa di kita dulu, di zamannya kita dulu, wow rasanya pelajarannya luar biasa. Tapi karakternya menjadi kacau. Keadaan rumah tangga daripada orang-orang itu kacau. Saya melihat itu, berkali-kali lihat gitu. Jadi begitu misalnya si istrinya, wow, masuk alam roh gitu. Karena melihat hal-hal yang gaib terjadi dalam dirinya. Memang kelihatan jelas gitu loh, dia diupakan. Tetapi saudara, tidak dewasa, akhirnya terjadi banyak kekacauan dalam rumah tangga. Jadi, kenapa saya bisa katakan begini? Karena pernah satu ini sudah di retreat terakhir kemarin yang saya, waktu saya yang pertama kali setelah Pak Andreas itu pulang ya, itu retreat pertama kita. Nah, di situ waktu ada kelompok-kelompok kecil itu, nah Pak Bangun cerita semua teman laki-laki yang sudah berkeluarga itu punya ibarat orang-orang RTM yang lama gitu. Jadi para istri mereka meninggalkan mereka gitu. Tapi sampai pada waktu itu orang belum sadar kenapa ya seperti ini. Rumah tangga pada hancur. Apa yang terjadi? Nah, saya berkesempatan waktu itu ketika Pak Andreas sebelum meninggal, Pak Andreas istilahnya saya coba tanya gitu. Kenapa saya berani aja tanya? Tanya semua, saya tanya satu-satu sudah. Si ini gimana Pak? Si ini gimana Pak? Si ini gimana Pak? Si ini gimana? Saya coba tanya murid-murid yang senior dulu. Dan tahukah saudara, puncaknya tidak ada satupun. Ya Bu, kalau boleh saya katakan, di puncak hidupnya dia sendiri mengakui. Bahkan ada salah satu yang sangat mengecewakan beliau. Padahal orang ini sudah yang tinggal mungkin di antara bapak-bapak gitu ya. Yang tinggal yang mungkin bisa diandalin dia. Karena cukup ya bisa dia lihat, bisa mengajar gitu. Karena yang lain kan sudah meninggal. Pak Leo sudah meninggal, Pak Ferry juga. Pak siapa satu lagi? Pak Stefanus juga. Nah, jadi yang satu ini hampir dia mau andalin. Tetapi pas di situ saudara, si bapak ini bertemu dengan yang namanya pengajaran Hyper Grace. Walaupun dari penjelasannya dia tidak mengatakan demikian ya dari Hyper Grace itu. Gitu. Tetapi saya pernah diajak seperti itu. Saya ditelepon orang yang saya ceritakan ini, telepon langsung. Pak, itu yang namanya pelepasan itu tidak perlu lagi diceritakan. Pada waktu itu Pak Andreas masih hidup. Nah, jadi saya tahu. Jadi Pak Andreas cerita tentang betapa kecewanya beliau terhadap yang ini, gitu. Jadi saudara, dari yang terakhir itu dalam hati saya muncul begini. Oh ya, istilahnya kan saya nggak dengar dari kata orang ya. Saya nggak menduga-duga. Saya nggak menduga-duga kenapa ya begini RTM. Nggak, saya nggak menduga-duga. Saya dapat langsung dari sumbernya. Dari pemimpinnya istilahnya, guru kita. Tapi ingat sekali lagi ya. Ini bukanlah mendiskreditkan. Bukan saudara. Ini adalah caranya Allah mau mengajar kita saudara. Supaya kita tidak pernah mengkultuskan siapapun. Ini pekerjaannya dia. Makanya Yesus sendiri mengatakan ketika ada anak muda itu, anak muda yang kaya itu, guru yang baik dia bilang. Kenapa kamu bilang aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Supaya kita juga boleh melihat bahwa Yesus itu persis sama seperti kita. Ingat ya, Yesus.
Oke? Bukan Kristus. Supaya saudara bisa membedakan ya. Antara Yesus secara manusia dan roh Allah yang ada di dalam dia. Oke? Jadi saudara, kenapa yang di dalam dia itu bukan Bapa? Kenapa dia menyebut dirinya anak? Jadi yang menyebut dirinya anak itu sebetulnya adalah firman yang tinggal dalam dia. Itulah yang ada di sorga tadi. Supaya kita bisa mengetahui apa yang ada di sorga pada mulanya. Namun yang menampung itu adalah Yesus tubuh manusianya. Yang punya pikiran, kan dia sudah jadi bagian daripada manusia, Yesus itu. Jadi makanya saya bisa jelaskan sama saudara, pada waktu Yesus umur 12 tahun, tahukah saudara dia mengalami penolakan karena dia tidak tahu asal usulnya. Kan yang dia tahu dari ibunya kan? Yesus itu tahu dari ibunya. Jadi adik-adiknya ini saudara, dia juga ngejek sama dia. Karena tersiar kabar. Jadi orang-orang yang ada di situ gitu, yang ada di sejak zamannya itu saudara. Jadi mereka cerita dari mulut ke mulut bahwa Yesus ini, bahwa dia bapaknya Allah gitu loh. Jadi kan otomatis dia kan, aku ini siapa? Jadi mungkin saya tidak tahu ya, mungkin ada apa ya? Mungkin wajah dia tidak sama dengan saudara-saudaranya atau adik-adiknya. Dia lihat gitu kan, jadi dia lihat bapaknya gitu, mungkin nggak sama. Jadi timbul dong di dalam dirinya kan, timbul dalam dirinya. Gimana ya? Jadi gimana sebetulnya yang betul? Tapi ibunya ngajarin dia. Masih sudah diajarin ya. Tapi kan sendirian loh, bayangin. Maria saja saudara, bisa dia mengandung dari Allah kan itu juga mungkin kan hanya orang yang, kalau kita dalam tanda kutip ya, hanya orang gila lah yang bisa menerima seperti itu. Karena kan belum pernah terjadi seperti itu. Ada Allah yang menaungi manusia. Gak pernah sejarahnya. Mau baca cerita dari mana? Gak ada pernah sejarahnya. Jadi kalau bukan memang Maria itu benar-benar gimana ya, gak tahu. Kok bisa dia terima itu memang gak tahu lah. Makanya ini pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Pasti ada sesuatu yang dikerjakan dalam dia dari sejak dia lahir sampai dia menjadi gadis muda gitu. Pasti ada yang dialami dia. Sehingga membuat dia bisa menerima itu. Ya. Nah, tapi kan seperti itu juga Yesus. Bayangkan dari pertumbuhannya dia main sama anak-anak. Mulai 3 tahun, 4 tahun. Teman-temannya kan bilang, wajahmu kok nggak sama ya dengan bapakmu kan gitu. Jadi kan dia pulang. Ditanya sama ibunya, sampai dia mengerti suatu saat ibunya cerita lah. Oke? Nah, tetapi saudara, sampai umur 12 tahun, itu rumahnya dia di dalam keluarganya. Bayangkan dia menjadi seperti orang aneh. Karena dia mulai seperti Yusuf itu, saudara. Yusuf itu kan, dia kan pemimpi ya. Jadi mimpinya itu, suka dia cerita mimpi terhadap saudara-saudaranya. Wah, pokoknya jadi aneh lah. Nah, kira-kira gambarannya seperti Yusuf itulah. Apalagi sampai umur 17 tahun kan. Yusufnya kan. Bayangkan dia dapat mimpi, nanti saudara-saudaranya akan menyembah dia katanya. Waduh, sampai bulan sama bintang pun menyembah dia katanya. Itu bapaknya Yakub yang sudah punya pengalaman tentang Allah.
Aduh nak, mimpimu itu aneh lah kan gitu kan. Janganlah, masa kami bapak sama ibu mau menyembah kamu katanya kan. Tapi pastilah Yakub itu simpan dalam hatinya. Karena Yakub punya pengalaman perjumpaan dengan Allah. Namun kan dia tidak tahu bagaimana Allah itu bekerja di dalam anaknya kan gitu ceritanya. Oke, jadi sama dengan Maria dan Yesus. Nah, sampai umur 12 tahun itu, ketika dia ada di bait suci, tiba-tiba dia merasakan, wow, ini rumahku gitu loh. Dia benar-benar feel at home di sana. Kenapa feel at home? Karena begini, di rumah dia ngomong gak didengerin. Tetapi di bait suci itu, jadi tiba-tiba dia dikerumuni oleh ahli-ahli Taurat. Sama itu kan dia dikerumunin. Dia ngomong lancar gitu loh. Orang itu cerita tentang firman Tuhan, dia ngomong. Jadi semangat kali karena ada orang yang mendengarkan dia. Jadi sebelum dari sampai ke umur 12 itu saudara, dia seperti ngomong tapi nggak mau tahu ngomong sama siapa. Jadi praktis dia hanya punya ibunya yang teman dia cerita. Kemungkinan saudara Yusuf pun nggak mendengarkan dia karena terlalu aneh gitu loh. Dan pasti saudara Yusuf lebih menyayangi adik-adik anak dari yang lahir dari dia. Itu sifat natural manusia. Yang lahir dari benihnya dia. Supaya saudara lihat perbedaan itu ya. Nah, jadi makanya kan dia bilang, ketika dicari, kan Yesus kan gak mau pulang kan? Kenapa dia gak mau pulang? Ya namanya di mana dia diterima. Apakah kamu tidak tahu kalau aku harus ada di rumah bapakku katanya. Wah. Apakah kalian tidak tahu aku harus urus bisnis bapakku? Nah, jadi dia benar-benar mulai menemukan siapa bapak dia yang sesungguhnya. Di situ ketika ada di bait suci itu saudara. Di situ dia menemukan. Wow. Tapi saudara, ketika ibunya ngajak, tiba-tiba dia mendengarkan di dalam. Pulanglah. Kamu mesti pulang bersama dengan orang tua. Sejak saat itu, disitulah dia seperti benar-benar menjadi gini loh. Dia terima keadaannya. Namun dia tahu ada bapaknya yang di surga. Sejak saat itu. Disitulah dia direndam sampai benar-benar dia menerima keadaannya. Disimpannya lah itu dalam hatinya. Itulah pekerjaan Allah di dalam dia. Tahukah saudara? Semua kita nanti saudara akan menemukan. Ada beberapa di antara saudara sudah mulai menemukan ini. Ya. Namun sebetulnya semua kita akan disadarkan bahwa Allah sudah memilih kita sejak dari kandungan ibu kita. Nanti saudara akan menemukan dalam diri saudara. Kenapa ya dulu saya begini? Kenapa ya dulu saya begini? Itu adalah untuk meneguhkan panggilan Allah. Bahwa sebetulnya saudara adalah bagian dari Allah yang tak terpisahkan. Itulah yang saya alami. Persis yang saya kemarin bilang sama saudara. Ulang tahun yang ke-12 GBI Tembesi. Disitulah saya dapat pengertian Wahyu pasal 12 itu. Di situ saya baru mengerti. Wow. Disitulah saya menyadari. Disitulah kenapa ya begini, kenapa begini. Kenapa waktu kecil saya sudah meninggal sebetulnya gitu. Dan berikutnya. Bagaimana saya dipilihkan istri saya gitu ya. Ketika istri saya juga cerita tentang panggilan hidupnya ketika dari awal. Oh begitu ya. Makanya ketika kemarin yang waktu waktu yang kita berbicara mengenai pesta perjamuan itu saudara. Di situ juga lah saya mendapatkan penjelasan tentang arti perjamuan itu saudara.
Perjamuan kawin anak domba. Dari situlah saya mendapatkan penjelasan juga kenapa saya berani katakan perjamuan kawin anak domba sudah terjadi sebetulnya. Namun bagi kita itu adalah pengalaman secara nyata. Bagaimana kita itu disatukan dengan Kristus. Itulah pekerjaan Tuhan yang kedua di dalam kita. Jadi di dalam kita ini saudara sudah menyatu. Istilahnya begini saudara. Kristus yang datang pertama itu atau Yesus yang datang pertama itu. Di dalam diri kita secara miniatur. Jadi saudara walaupun Yesus itu saudara dia memang semuanya kita ini ceritanya ini jadi istrinya. Ceritanya. Tapi semua kita menjadi satu dan kita bisa punya pengalaman secara pribadi. Jadi artinya yang kumaksudkan kepadamu adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi yang dikatakan perjamuan kawin anak domba itu adalah proses menyatunya kita antara bumi dengan sorga. Antara alam materi dengan alam roh. Itu sebetulnya artinya. Namun secara manusia, di mana kita ini anak manusia. Yang secara materi masuk kepada Allah yang secara roh gitu loh. Itulah sebetulnya yang dikatakan. Dia mengingininya dengan cemburu. Saudara, ketika dia mengatakan begini, saya dari urutan-urutan ini, saya harap saudara mungkin coba bisa dapat gambaran gitu ya, dapat gambaran bisa coba kalau mungkin saya pakai papan tulis mungkin saya terbatas juga, tapi saya minta tolong saudara mungkin bisa kasih gambaran supaya yang lain bisa tertolong dengan gambaran ini supaya kita mengerti, supaya kita tidak menyalahkan apapun. Jadi misalnya Tuhan marah, misalnya penghukuman dia, apapun itu, saudara mesti ngerti. Kenapa dia mengatakan dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun? Dia tidak menghendaki. Kenapa dikatakan yang 99 ditinggalkan, yang satu orang dicari? Jadi semua itu saudara ada satu hal yang pada akhirnya dia akan menemukan kita yang bisa mengerti hatinya yang paling dalam dengan penjelasan ini. Nah, saudara, kenapa saya katakan kepada saudara ketika awal-awal kita bahwa orang-orang kudus di antara kita yang sebelum kita, mereka turut mendengarkan. Karena memang tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi setiap generasi kepada generasi berikutnya, jadi generasi berikut ini berhutang kepada generasi sebelumnya untuk melanjutkan apa yang sudah mereka bagikan kepada kita dari generasi sebelumnya. Kita berhutang. Demikian juga selanjutnya. Sampai hati Allah itu dipuaskan sampai waktunya. Jadi memang tetap ada waktunya Tuhan. Jadi saudara melihat segala kejadian yang sedang terjadi ini saudara, apapun itu. Saudara tidak perlu takut sedikit pun. Dan nanti pun saudara tidak akan memiliki takut sedikit pun. Kalau hidupnya Allah itu makin berlimpah di dalam saudara. Bagaimana hidupnya itu berlimpah di dalam saudara? Itu ketika saudara dengan rendah hati mau menerima atau mendengarkan sesuatu mungkin yang menurut saudara belum masuk akal bagi saudara. Tapi saya tahu sebetulnya kalau saudara mengikuti sudah mengenal yang namanya gerakan Roh Allah dalam hati saudara, saudara pasti akan mengatakan begini, ini betul, ini betul, ini betul. Itulah yang saya alami ketika saya dulu mendengarkan pengajaran dari Pak Andreas. Saya dulu tidak suka yang namanya penginjilan dunia orang mati. Karena saya nggak ngerti. Saya nggak sedikit pun saya tidak tertarik dengan itu. Tidak tertarik. Jadi pada waktu itu yang saya mau tangkap adalah mendengarkan suara Tuhan. Nah, tapi saudara itu makin lama saudara makin tidak terbendung saudara. Tapi tahu nggak saudara?
Sampai pada waktu itu saudara, terakhir saudara, karena orang-orang itu selalu nanyanya itu dunia orang mati terus. Karena pada waktu itu saudara, pengajaran dunia orang mati itu seperti duri dalam daging kepada Pak Andreas sebetulnya. Itu yang membuat dia itu dikatakan orang sesat. Namun itu juga adalah pekerjaan Allah supaya Andreas sibuk mencari Tuhan, gitu loh sebetulnya. Namun dia sudah mendapatkan itu supaya dia sibuk mendengarkan, duduk di kaki Tuhan, bahkan sampai dia dapat gambaran bahwa dia itu pakai jubah imam besar. Itu yang saya katakan kemarin dulu. Ya. Nah, tapi saudara dalam perjalanannya tidak mudah. Karena begini saudara, beliau kan dari ininya dia memang gimana ya, ya suka gitu hal-hal yang ngeroh tadi gitu. Walaupun sudah diambil dari dia penglihatannya ketika dia pergi ke kuburan yang ada di Israel katanya begitu ya. Jadi sejak saat itu nggak punya. Jadi hampir-hampir Bu Rahel terjebak karena Bu Rahel punya karunia penglihatan, jadi mau dipakai. Puji Tuhan, Bu Rahel juga punya pengalaman. Jadi kebetulan saya punya pengalaman dengan Pak Andreas dan Bu Rahel, saya bisa membedakannya. Kalau kalau Pak Andreas hantam kromo, kalau Bu Rahel yang melihat punya pengalaman jelas dengan penglihatan itu bertindak hati-hati. Jadi saya punya dari dua orang ini, dari Bu Rahel dan Pak Andreas, saya belajar gitu, saya lihat. Ketika saya pelayanan dulu yang pertama-tama saya ini, ketika jadi ketua RTM itu, saya tepat melakukan seperti Pak Andreas. Tapi tahu nggak? Itu saya punya pengalaman yang benar-benar begini. Sampai mau kemanapun saya pergi, mau sekeras apapun di situ, sekeras apapun misalnya orang nolak kekristenan, tapi tahu nggak di dalam saudara, saya ada satu keberanian, mau tempat terburuk sekalipun, itu pasti bisa, mereka bisa menerima Injil gitu, sampai seperti itu. Itu yang saya cerita, saya punya pengalaman di yang hotel di Jakarta itu. Punya pengalaman itu. Tapi hanya dengan modal kesederhanaan iman yang dimiliki oleh Pak Andreas. Saya tidak punya karunia penglihatan. Tapi saya beberapa kali saya punya pengalaman seperti yang saya ceritakan sama saudara. Kenapa kita punya Zoom seperti ini? Saya sudah dikasih penglihatannya. Dan jelas. Bagaimana air matanya Tuhan Yesus itu jatuh di tangan saya gitu. Ya aja ngomong gitu. Tapi anehnya saya nggak tahu wajah Tuhan pada waktu itu bagaimana. Cuman saya tahu itu Tuhan. Pada waktu yang sama setelah saya waktu sakit itu saya berjumpa Tuhan seperti dokter. Itu jelas saudara, pengalaman itu jelas. Itu saya lihat gitu. Oke? Nah, tapi untuk seperti misalnya kalau saya melayani dengan Bu Rahel gitu kan, dia harus lihat gitu. Nah, suatu saat saudara, saya mengkonfirmasi waktu saya juga pelayanan dengan Pak Jayadi ya. Jadi pada waktu itu saya ingat sekali saudara, suatu saat saudara kami melayani satu orang. Lalu saudara, saya kan karena memang waktu itu pelayanan bersama gitu ya. Pada waktu itu saudara, dalam satu pelayanan, itu saya tiba-tiba melihat, nah di dalam diri yang kami layani itu, tiba-tiba saja terlihat gitu. Lalu tiba-tiba Pak Jayadi bilang begini, oh kamu begini. Persis seperti yang saya lihat gitu loh. Persis saya, di sini saya konfirmasi, berarti betul yang dia lihat. Tapi cukup itu saja. Setelah itu saudara, saya itu tidak terlalu memang mau mengandalkan apa itu penglihatan gitu.
Saya lebih cenderung kepada apa yang namanya dengan mata iman gitu. Tapi saudara, yang saya andalkan itu makin lama makin kuat. Dan ternyata dia mau kita seperti itu. Coba ya, saya ceritakan lagi saudara. Nah, jadi saudara, ketika ada roh yang sama seperti yang saya katakan. Jadi saya awal sekali saudara, karena begini saudara. Saya kan dipanggil Tuhan full time lagi. Tahun 2011. Jadi saudara tahun 2008 saya keluar dari gereja yang besar itu 2007 akhir 2008 awal. Oke. Nah keluar tapi mau gimana ya. Jadilah saya wakil gembala di salah satu gereja ya. Nah gembala tapi 1 tahun saja saya keluar. Akhirnya saya buka pelayanan. Jujur saya mau bilang sama saudara, ini teman-teman yang ada di Tembesi ya, supaya saudara nangkap juga. Supaya saudara mengerti apa yang sedang terjadi. Saudara, begini ceritanya sebetulnya. Jadi waktu saya buka pelayanan itu, pada waktu itu saudara, saya kan sudah dapat memang macam mana ya, nanti kalau saya nggak punya pelayanan, itu awalnya. Macam mana? Bisakah saya hidup? Bisakah nanti, bagaimana nanti keluarga saya? Jadi awalnya buka pelayanan itu, ya gimana ya, supaya aman lah, bisa berjalan terus. Bukan mau penghidupan dari situ, bukan. Tapi kan saya nggak tahu gimana caranya. Tapi saya sudah terlanjur keluar. Singkat cerita, bukalah pelayanan itu. Dengan kita banyak, pada waktu itu saya memang tidak mau narik-narik orang. Jadi saya izinkan saja. Mau orang pergi, datang pergi, tidak apa-apa bagi saya. Tidak masalah. Karena memang pada waktu itu nggak ada di dalam hati saya ingin menjadi besar. Itulah sebabnya sampai kita terakhir itu dengan seperti itu saja. Jadi tahukah saudara, pada waktu saya bertemu dengan Pak Andreas, itu kan Pak Andreas pada waktu itu bilang, wah seperti keluar dari gereja gitu. Oke, jadi pada waktu itu saudara, saya tidak tahu, jadi di dalam ketidakpengalaman saya, jadi seperti mix lah. Sampai terbenturlah pada waktu itu saudara, hampir saya lebih fokus ke RTM-nya daripada kepada pelayanan saya. Bahkan pada waktu itu ada dorongan ingin menutup pelayanan. Saking istilahnya ngerohnya lah. Sudahlah, kau lagi. Tapi perjalanan berikutnya ternyata dengan pelayanan gereja itu kita bisa buka pelayanan radio. Karena pada waktu itu saudara, nama Pak Andreas lagi pelayanan kita RTM itu lagi disorot. Siapa dulu yang masalah siapa dulu itu yang sampai masuk TV One itu? Siapa nama orang itu? Siapa? Gali. Gali? Ya? Gilang. Gilang, kasus Gilang ya. Nah, saudara, jadi akhirnya pada waktu itu kita buka pelayanan itu, di situ itu namanya Pohon Kehidupan Ministry, PKM. Nah, pada waktu itu saudara, wah itu sampai Pak Andreas panggil kami, saya dan Pak Bangun ke Jogja waktu itu. Disitulah saya terangkan ke Pak Andreas, kenapa begitu. Ya, saya terangkan waktu itu. Pada akhirnya Bu Imawa penggagasnya itu, dia berhenti, dia serahkan kepada saya. Ya, ketika diserahkan, dia pikir mau gimana, saya lanjutin. Dan pada waktu itu kita bisa jalan sampai 3 tahun. Nah, jadi akhirnya pada waktu itu bisa jalan itu kalau ada orang yang nanya, pastilah itu berurusan dengan yang namanya GBI. Disitulah GBI dipakai seperti payungnya gitu. Di situ saya mulai mengerti, oh puji Tuhan ya, terima kasih. Saya tidak ini.
tidak menutup pelayanan itu. Nah, saudara ingat nggak kemarin waktu, kalau saudara ingat mungkin yang saya katakan ketika kita itu rubuhkan bait suci ini. Ingat? Ketika itu umur saya itu saya tahu saya sudah memasuki umur yang ke 46 sebetulnya. Padahal hari ini kan umur saya 46 persisnya hari ini. Ya. Nah kan di ayat itu kan bilang begini. Rubuhkan bait suci ini 46 tahun. Nenek moyang kami membangun ini katanya 46 tahun. Tahu nggak saudara? Kenapa pada waktu itu saya bisa menjelaskan itu? Kenapa saya katakan inilah waktunya? Tuhan Yesus lihat polanya seperti itu dia ngajar. Ketika dia bawa gulungan kitab kepada dia gitu. Inilah waktunya ayat ini digenapi kata. Waduh. Pasti dia punya sesuatu dalam diri. Tapi saya ditujukan. Kenapa pada waktu itu saudara saya bisa mengatakan umur saya 46 tahun? Karena ceritanya begini. Jadi tidak ada yang kebetulan. Saya lihat sendiri di tanggal baptis saya bayi, itu suratnya itu 31 Mei. Oke? Tapi ijazah saya, tanggal lahir saya adalah 25 Februari. Suatu saat saya tanya mama saya, yang mana sih betul mak? Oke, yang melahirkan saya tanya. Ya kan? Karena saya percaya dengan tanggal 31. Karena tertulis di surat baptis lahir. Gitu loh. 31 Mei tertulis di situ. Tetapi mama saya bilang, enggak, Februari kok kamu lahir. Nah loh. Mama saya yakin dengan itu, tapi saya yakin dengan 31 Mei. Tahu enggak? Ternyata dua hal ini di hadapan Tuhan tidak ada yang salah. Wah, saya pikir keren sekali cara Tuhan mengajar ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Piye? Ternyata saya baru ngerti, oh cara Tuhan tuh ngajar kayak gini ya. Makanya sekarang saudara, tahu nggak kemarin saudara? Entah kenapa saudara, saya sedih sekali rasanya. Sedihnya begini saudara, ketika saya bilang saudara ada yang left gitu ya, dan kemarin tidak ibadah. Sebetulnya kan pertumbuhan sekarang sudah luar biasa ketika saya melihat saudara. Saya melihat Pak Namser, saya melihat Bu Rahel, saya melihat Pak Berton, saya melihat Pak Jose, saya melihat Pak Yabes, Pak Janu, dan teman-teman yang lain semua. Ada Pak Pahotan ini hadir. Sebetulnya kan lebih banyak yang nangkap ya. Ya enggak? Yang bertumbuh, yang haus. Seharusnya kan ya enggak peduli lah. Karena begini saudara. Pada waktu sepanjang sampai ulang tahun ke-12 kemarin. Tahu enggak saudara? Dalam hati saya, benar-benar saya enggak melihat satu orang pun hasilnya. Jujur saya bilang sama saudara. Satu orang pun tidak ada. Itulah yang dialami oleh Elia. Dan itulah yang ditaruh dalam hati saya begitu. Sehingga saya udah bilang sama saudara. Saya sudah sampai pada puncak. Apapun, mau lari saya. Kan saya sudah bilang sama saudara. Dari rumah tangga saya, dari keluarga saya pun saya mau lari. Itu jujur saya cerita sama saudara. Saudara nggak bisa begini saudara, nggak bisa. Itulah yang saya lihat bagaimana pekerjaan Allah. Saya sengaja cerita begini loh. Saya tidak bisa nahan ini supaya kita ini transparan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara lihat, saudara
sampai kasihan terhadap istri saya pada waktu itu kan, ingat nggak? Sampai Bu Rahel itu sengaja telepon istri saya pribadi gitu. Dia pikir terjadi gimana antara saya dengan istri saya. Tidak. Ibu Rahel sampai telepon saya pribadi, gini Pak, begini Pak, ceritakan tentang perasaan perempuan. Gitu ya. Dan Bu Rahel juga pernah melayani pendeta ya yang usia punya masalah keluarga. Jadi Bapak harus tarik dia gitu-gitu. Sampai saya bilang waktu itu, ini kan ada Bu Rahel di sini. Bu, jangan samakan saya dengan pendeta-pendeta pria lain. Lagu Mbak Sofi Sudirman. Tidak semua. Tapi saudara kan, namanya kan kita pengalaman. Allah bekerja. Gimana caranya? Kita tahu Allah bekerja. Saya menjelaskan ini kepada saudara. Supaya saudara punya pemahaman bagaimana Allah menjelma di dalam saudara. Kenapa saudara saya bisa menerangkan ini tanpa sedikit pun rasanya dalam hati saya. Istilahnya merasa perlu saya besar kepala. Karena dia sudah kerjakan di dalam saya. Inilah yang tak terjelaskan sama saudara. Bagaimana saya bisa selamat ketika saya menampung rahasia Allah yang saya bisa jelaskan kepada saudara. Saya tidak menjadi besar kepala. Inilah pekerjaan Allah yang dikerjakan sepanjang hidup saya. Yang akhirnya terciptalah itu. Lahirlah seperti satu keamanan di dalam saya. Sehingga dia bebas berinkarnasi, menjelaskan rahasianya yang paling dalam di hatinya kepada semua kita. Tanpa sedikit pun kita ini pikiran saya ini mengatakan benar gak ya, benar gak ya, benar gak ya, tanpa sedikit pun. Dan membuat saya melihat saudara, saya punya pengalaman banyak tentang bagaimana mendapatkan pewahyuan. Saya punya, tapi daging saya tidak siap. Jadi jangan bilang saudara pengurapan hanya ada ketika kita menampung pengurapan, bukan. Di dalam pewahyuan ada pengurapan. Jadi kita nggak bisa bilang, oh nggak lagi berlaku pengurapan. Enggak. Di dalam hadirat Tuhan ada pengurapan. Jadi kalau daging kita tidak siap, kita kan tahu, kita kan lihat. Nggak bisa nampung dia daging ini. Makanya dia berinkarnasi di dalam kita. Jadi dia itu menurunkan standarnya. Supaya ketika kita terima, kita tidak hangus. Benar-benar jadi manusia. Saudara, ketika saya nggak tahu saya sedih kenapa, saya pun heran juga ya. Padahal kan saya sudah bilang, tinggalkan pun semua nggak masalah. Saudara tinggalkan saya pun sedih nggak masalah. Saya memang sudah seperti itu kok. Tapi kenapa ya Tuhan kok saya sedih sekali? Saya ngerti apa itu seperti mau mati rasanya. Berbeda dengan takut mati, berbeda saudara. Seperti mau mati rasanya yang dialami oleh Yesus. Bukan takut mati, dia bukan. Bukan. Jadi perasaan seperti mau mati rasanya. Saudara nggak bisa jelaskan secara kata-kata. Mau saudara cari aslinya, mau gimana pun nggak bisa menerangkan ini. Ini hanya pengalaman. Saya coba kuatkan hati saya. Nggak ketemu sampai begini saudara. Tiba-tiba dia terangkan begini. Kan kamu kan sudah melepaskan. Yang jadi gembala siapa sih? Aku atau kamu? Dengan perkataan itu saudara saya tenang sekali saudara. Iya ya. Karena kau yang gembala Tuhan, bukan saya.
Saya kan sudah melepaskan gembala saya. Saya kan gak bisa menggembalakan mereka. Saya aman sekali, saudara. Lalu diingatkanlah lagi, saudara. Bukankah kamu dulu sudah bilang? Kan kalau kamu bilang, berarti kan dia juga yang bilang kan, rubuhkan bait suci ini. Cara dia merubuhkan, bukan yang di materinya duluan dirubuhkan, di alam rohnya dulu dirubuhkan. Oh, ketika saya dapat pengertian itu saya tenang sekali, saudara. Rasanya saya gak tega, saudara, dengan orang. Jujur, saudara, kalau Pak Jayadi kemarin keluar itu saya memang begini, saudara. Saya mau ceritakan hati saya sama saudara ya. Saudara, saya, kenapa? Gak apa-apa. Kalau dengar radio kan berarti dia dengerin. Kan gak ada dusta di antara kita kan? Iya kan? Saya jelasin supaya saudara ngerti bagaimana Allah bekerja dalam hati kita. Saya dengan Pak Jayadi itu punya sesuatu yang khusus. Punyanya begini, saudara. Yang membawa saya mengenal Pak Andreas secara pribadi, membawa ke pemulihan, Lokakarya buku 12. Ada saksinya, Bu Rahel. Pada waktu itu, saya tidak punya kans untuk hadir di sana. Oke? Tapi entah kenapa, Pak Jayadi, dan waktu itu saya lupa ya, itu saya dapat ongkos dari mana saya lupa. Pokoknya, oleh karena dialah yang bawa saya. Ya, oh iya. Pada waktu itu, saudara, kerja saya itu boleh dikatakan saya nggak punya uang. Oke. Nah, saudara, Pak Jayadi ini bawa, dan saya ingat waktu itu, ya Pak Jayadi harus ditegur lah gitu. Tapi ceritanya saya sudah sampai di situ. Ini ada Bu Rahel saksinya. Ya saya tidak diterima lah. Ya tapi karena sudah terlanjur sampai di situ, ya saya ikutlah di situ. Oke. Selanjutnya, saudara, saya melihat ketulusan hatinya. Yang hatinya inilah, lihat itu. Selanjutnya. Namun saudara, perjalanan berikutnya, saudara, itu sudah berkali-kali, saudara. Berkali-kali saya, kalau boleh saya katakan sudah berkali-kali tolong dia, tapi gimana ya? Berkali-kali dia sudah kena sakit ini, sakit itu, saya kunjungi karena ingat itu. Istilahnya balas budi lagi. Dan sebetulnya waktu saya sakit pun itu yang paling banyak perhatian dia. Iya, kalau saya mau jujur sama saudara. Dalam hal bantu uang juga memberkati dia juga. Gitu ya. Nah, saudara, sampai kemarin ketika kita mulai mendapatkan pewahyuan ini, saya dapatkan. Itu memang langsung strike gitu. Sampai dia berani mengatakan gitu. Jadi waktu saya bilang, coba lihat filmnya itu. Dia langsung bilang di hadapan saya, justru karena Bapak bilang, saya malah nggak lihat. Waduh. Dialah yang bilang, perbaiki rumah tanggamu dulu. Wow. Oke? Siap. Nah, saudara, sampai ceritanya udah masih ikut, sampai ceritanya gitu. Sampai ketika meninggal anaknya. Kan dia kan sudah keluar. Ya. Saya pada waktu itu saudara memang sudah sampai, kalau dari ukuran manusia, saya nggak bisa saudara ukur lagi begini. Oh mungkin Bapak kurang pada
secara pribadi, berdua dengan dia, bagaimana dulu bawa ke Imperium, dari sana nggak bisa ini, nggak bisa bayar sewa rumahnya sudah 3 bulan, makanya tinggal di Imperium, di Imperium gitu ya. Wah tapi semua, wah sudahlah, tapi saya nggak cerita itu, tapi yang mau saya ceritakan begini. Sampai ketika meninggal anaknya. Kan waktu itu sudah nggak ibadah di Tembesi. Karena dia bilang waktu itu. Dia bilang sama Pak Tuin, ada Pak Tuin juga di sini. Dia bilang, 3 minggu saya tidak ibadah, tidak akan ibadah ke Tembesi. 3 minggu. Tahu nggak? Persis dia 3 minggu tidak ibadah. Setelah meninggal anaknya lah, baru ibadah di Tembesi. Dia pas 3 minggu. Hah? Bukan. Minggu ke 3. Esther dikuburnya itu pas minggu ketiganya. Ya, pas minggu ketiganya Esther itu dikubur. Dan tahukah saudara? Pada waktu itu saudara ketika meninggal itu saudara, dia kan telepon. Sebetulnya saudara, pada waktu itu ketika ditelepon, saya itu langsung mau berangkat. Tapi waktu itu mau hujan, saya tunggu dulu yang lain. Jadi nggak terlambat lah nyampe ke situ. Mau lihat dulu gitu lah. Dan tahu nggak ceritanya begini saudara? Semua teman-teman dia yang ada di komplek itu, 1 orang pun tidak ada yang ke situ. Dari gembalanya yang lama, 1 pun tidak ada. Pada waktu itu saudara ketika datang RW-nya, Pak RW situ. Tunggu Pak pendeta saya mau datang katanya. Waktu itu saudara saya senyum saudara. Oh ternyata dia anggap saya pendetanya ya. Saya oke. Saya ini saja dalam hati. Oke. Ya, enggak cerita. Semua saudara saya hubungi. Itu dapat ketika saya hubungi peti mati. Dapat peti mati yang terbaik. Itu gratis saudara. Dan sebelum ini dia sudah diantar langsung. Waktu kami ngurus kuburannya semua gitu ya. Pokoknya tanggung semua gereja saya bilang begitu. Padahal dia sudah keluar. Ya. Oke, keluar. Oke, keluar. 5. Saya sedikit pun waktu itu saya bilang. Dan pada waktu itu tahukah saudara? Sebetulnya begini ya. Ini karena jujur-jujuran. Sebetulnya anak ini dikatakan sebetulnya aduh sudah jadi beban lah. Tapi kadang itu dipakai dia untuk menutupi diri. Kalian tidak tahu penderitaan saya. Saya lihat sendiri bagaimana itu diseret loh, saya lihat sendiri. Tapi mau bilang dirinya benar. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Jadi ketika bilang urus dulu rumah tanggamu, sebetulnya dia sedang bilang dirinya sendiri. Oke? Tapi sudah enggak masalah. Tapi saudara, ketika seperti itu saya sampaikan firman Tuhan. Di situ saya sampaikan. Saya dapat waktu itu saya bilang, ingat ini. Lihat Esther ini sudah kembali ke orang tua aslinya. Saya memang dapat kebenaran waktu itu. Saya tahu bagaimana saya dapat. Saya nggak ragu sedikit pun. Jadi saya nggak bilang dia asli. Dia pulang ke rumah Bapak. Itu jelas saya dapatkan. Dan saya konfirmasi berikutnya, ada nggak muncul dalam mimpi kalian? Tidak ada. Dan tahu nggak pada waktu itu? Ketika waktu anaknya ini kan bungkuk ya. Bungkuk. Tahu nggak waktu dikeluarkan dari kamar, itu bisa badannya lurus. Dan tahukah saudara waktu itu pakai baju apa ya Pak? Ibunya tanya. Saya bilang, ya pilihlah pakaian yang terbaik. Tapi ibu ini cari, dia belikan baju yang baru. Jadi tahu nggak saudara, itu bajunya yang besar sebetulnya. Wah kebesaran nanti ini baju. Waktu dipakaikan, pas. Jadi dia pakai baju putih yang cantik sekali saudara. Sepatu.
Itu konfirmasi bagi saya. Bagaimana Tuhan memulihkan. Kita kan nggak lihat kan. Dia kan hanya nonton, dia kan wah. Tapi saya jelaskan itu di depan mereka. Tapi waktu pertama muncul di Zoom, saudara. Tahukah saudara? Saya keluar perkataan begini. Oh, Tuhan hadir. Sebetulnya sih saya lebih suka Bapak nggak ada di sini. Lebih suka. Dan akhirnya memang berikutnya keluar. Langsung live group semua. Padahal sebelumnya dia sudah bilang, keluargaku. Jadi waktu di kuburan saudara, saya kasih kesempatan. Silakan mungkin mengucapkan sesuatu. Terima kasih untuk keluargaku katanya. Kan dia bilang keluarga kan? Setelah keluar perkara itu, dia keluar. Tapi ingat sekali lagi, saudara mesti tahu, saudara mesti kenal hati saya. Kalau ada syak di dalam hati saya, nggak mungkin saya bisa menerangkan Allah. Kalau ada ganjalan sedikit pun dalam hati kita, nggak mungkin kita bisa berkenan di hadapan Dia. Jadi saudara mesti tahu, tapi ini proses. Saudara nggak bisa ujuk-ujuk minta ampun sama semua orang. Nggak begitu caranya, bukan. Dia tahu kerjakan di sini. Ya, kalau seperti itu saudara, berarti saudara mau mencari, oh ini aku kudus nih, aku benar nih. Bukan begitu caranya Tuhan. Ya, oke. Tapi tahu nggak? Kemarin ketika live group itu, tahu nggak saudara, itu hati saya hancur. Padahal ada suara saudara ini saudara. Saya tahu saudara itu haus dan lapar akan Tuhan. Tapi tahukah saudara perasaan Allah? Begitu ada satu orang saja, hatinya tidak pernah senang. Tahukah saudara? Jangan saudara pikir Yudas itu saudara. Saudara pikir dia ada di neraka. Itu hanya pekerjaan Allah yang kita lihat. Kan Tuhan hanya bilang begini. Hanya satu orang. Katanya. Dia buat semua berhasil. Hanya satu orang. Yang memang sudah ditentukan dalam kitab suci. Ingat. Ditentukan. Artinya begini saudara. Ditentukan ini maksudnya adalah begini. Itu adalah caranya Allah, sistemnya Allah untuk Dia menerangkan. Kalau saudara lihat 100 domba, 99 ditinggalkan demi mencari yang satu orang. Berarti apa saudara? Berarti satu orang pun tidak ada yang binasa. Namun ini adalah penjelasannya. Jangan bilang ini nasib, ditakdirkan dia begitu. Bukan. Ini adalah prosesnya. Dan itu pun terjadi di dalam kita. Jangan menyalahkan ini. Bagaimana dia sedang menjelaskan hatinya dia kepada kita. Seperti itulah perasaannya dia. Ketika ada satu orang yang meninggalkan dia. Satu saja. Nggak bisa. Gak puas dia. Ada di sini yang gak sempurna. Jadi walaupun, sudah perhatikan sekali lagi ya. Di depan kita. Akan banyak sekali mungkin peristiwa yang mengerikan. Kalau mereka tidak menyadari gini. Apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mengerti hatinya Allah ini. Dia akan lupa tersingkir. Tapi bukan berarti saudara dia gak mengasihi mereka. Cuman harus disingkirkan dari pekerjaan ini. Karena saudara, ketika dia menjadikan kita menjadi soko guru jemaat. Jadi saudara dari sini nanti saudara, dari yang ditemukan kita ini yang dijadikan imam, maksudnya begini saudara. Imam itu adalah menyatu dengan Allah sebetulnya. Itu artinya. Bangsa yang terpilih.
umat yang bangsa yang kudus katanya. Yang kudus ini dipisahkan untuk nanti periode selanjutnya. Jadi proses ini berjalan terus. Berjalan terus prosesnya ini, saudara. Prosesnya ini. Jadi kita ini masuk di dalam dia. Hidup selama-lamanya maksudnya. Kita berbagi hidup dengan dia. Nggak ada lagi kematian. Kematian bukan berarti kita mati, tubuh kita binasa. Jadi nggak usah saudara bayangkan saudara mau mati. Nggak usah bayangkan gitu. Karena sekarang sudah waktunya saudara itu memperoleh hidup. Tetapi apapun yang terjadi, ketika hal apapun terjadi, saudara nggak usah takut sedikit pun. Itu penghalang bagi saudara. Karena untuk masuk ke selanjutnya, akan ada periode namanya tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut sedikit pun. Jadi saudara, apa yang sedang dia kerjakan? Sudah lewat 15 saudara. Apa yang sedang dia kerjakan? Saya belum jadi menjelaskannya karena saya sampai berhenti masih di prosesnya bagaimana menjadi manusia tadi. Saudara, jadi Allah itu, perhatikan saudara, saya jelaskan sedikit ya. Jadi Allah itu yang dikatakan Sang Firman itu. Ingat proses yang di sorga tadi ya. Kalau yang di sorga ini bisa gampang kita tahu. Itu satu. Tapi sebetulnya ada. Karena di dalam kitab Wahyu juga ada tahta anak domba katanya gitu kan. Oke, lihat nih. Jadi yang dari firman ini, Sang Firman inilah yang masuk ke dalam diri Yesus. Itulah namanya firman menjadi daging. Jadi saudara, ini menjadi manusia. Inilah pekerjaan yang pertama. Yesus menjadi manusia. Satu orang. Satu orang diambil benih. Jadi gini. Diambil benihnya Allah. Dimasukkan. Untuk nanti ini menjadi benih unggul. Satu orang. Pekerjaannya satu orang saja. Oke. Nah, saudara, kedatangan Tuhan yang kedua itu, kalau yang pertama lihat kenapa dia menampakkan diri. Menampakkan diri kepada semua orang, tunjukin gitu kan. Itu kan masih sama ya waktu itu. Dia kan masih tanya, murid-muridnya masih tanya dia, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Oh, Tuhan sedih sekali loh dia. Aduh, lu nangkap ya. Sudahlah. Ya, selesai 40 hari dia janjikan, kamu harus menantikan aku, menantikan kuasa yang turun dari atas. Yang dia bilang begini, yang akan diutus Bapa dalam namaku. Wes, kenapa dalam namaku? Supaya apa? Supaya mereka ini ngerti ini kelanjutan pekerjaan yang berikutnya. Jadi jangan menerima Roh Kudus itu sebagai kuasa saja, bukan. Salah lagi nantinya. Sudah nggak mengerti ini adalah proses kerja berikutnya. Makanya dikatakan dia akan menerangkan apapun yang aku katakan. Karena apa yang dikatakan tidak dia sampaikan dari dirinya sendiri. Jadi istilahnya begini. Lihat sistem kerjanya Allah ya. Skemanya. Dari Allah jadi 3. Oke, yang satu diutus. Oke. Lalu Roh Kudus tadi menaungi pekerjaannya. Lihat nih, kita lagi kerjaannya gitu ya. Sehingga waktu dia pertama kali muncul terangkan, dialah yang membuat orang ini loh. Sudah bekerja sebetulnya Roh Kudus di situ. Rohnya ya, kan ada tubuh manusia, ada roh yang bekerja. Itu Roh Kudus ya, yang sudah bekerja. Itu menaungi pekerjaan anak. Selalu mendampingi pekerjaan anak. Sejak dari penciptaan dulu. Jadi yang dinaungi, yang ditemani dia itu firman. Atau Yahweh atau apa namanya dia bilang. Dia naungi ini, dia temenin Roh Allah yang melayang-layang itu kan. Nah itu dia temenin pekerjaannya gitu. Nah itu yang membuat orang-orang yang dipilih ini yakin ini rohnya ini yang bekerja, yang belum diketahui
Kan bagi mereka semua Allah lah itu gitu kan, cuman nggak tahu nih roh yang sedang bekerja ini. Ya, nah, saudara, jadi ini kan jadi manusia nih. Makanya si Yesusnya kan bilang, aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara, tahu siapa yang ngomong itu? Hampir kita tidak bisa membedakan apakah itu Yesus atau Firman. Nah, gitu. Yesus itu kan boleh dibilang casing, tapi kan dia punya pikiran. Oke, dia punya pikiran. Nah, sang Firman ini kan sudah duluan ada di sorga. Nah, jadi proses penyatuan antara Firman dan Yesus ini, saudara, itulah sebetulnya proses yang terjadi dalam kita. Sama seperti itu. Makanya dia bilang, akulah jalan. aduh. Yang mau bekerja kasihan ya. Sekolah lagi, aduh. Aduh, sudah lewat 20. Kita hentikan ya. Maaf ya, kita harus hentikan, ada yang sekolah, anak saya juga mau sekolah, mau siap-siap yang bekerja juga ya. Kita lanjutkan besok ya. Sip. Ya, kita lanjutkan besok, maaf nanti saya tahu Roh Kudus akan melanjutkan juga dalam hati saudara. Baik, mari kita berdoa saudara. Oh iya, karena ini ulang tahun saya, adakah di antara saudara yang bisa mendoakan saya? Ya, silakan. Bu Rahel deh, saya harus tunjuk Bu Rahel. Silakan Bu, nggak bisa nolak. Ya. Baik, yuk kita berdoa untuk Pak Parlin ya, ulang tahunnya hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk anakmu, Pak Parlin dengan ini. Kau yang sudah menempatkan dia di antara kami. Engkau berbicara di dalam hidupnya untuk kami. Kami percaya buat kami mengerti, buat kami tunduk kepada apa yang Engkau tetapkan. Buat kami sungguh-sungguh masuk ke dalam hati-Mu. Engkau yang terus memberkati, Engkau yang terus menuntun Pak Parlin di dalam hati-Mu, di dalam hidup-Mu, Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Dan Engkau terus memagari dia, Engkau menjadi pagar bagaikan perisai di dalam hidupnya Pak Parlin ini. Sehingga dia sungguh boleh menjadi anak laki-lakimu yang sungguh memuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupannya. Menjadi bapak yang mengayomi seluruh anak-anaknya, menjadi suami yang sangat mengasihi istrinya seperti yang Kau tetapkan. Dan kami semua boleh melihat pekerjaan-Mu yang Kau kerjakan di dalam hidup Pak Parlin ini. Engkau memberkati dengan hidup yang kekal, Kau memberkati dengan kasih-Mu yang melimpah, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, semua melimpah di dalam kehidupannya Pak Parlin. Kami bersyukur untuk semua ini Bapak, dan kami percaya Engkau memberi lebih dari yang dapat kami pikir dan doakan. Kami mengucap syukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-Mu ini Pak Parlin, dan kami percaya Engkau yang menjagai dia, Engkau yang memelihara seluruh segi hidupnya, dan Engkau saja yang bermanifestasi di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau kerjakan di dalam diri Pak Parlin, untuk kami juga semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Terima kasih semalam sudah Selamat Pak. Happy birthday, Pak. Selamat ulang tahun, Pak. Terima kasih ya semua. Selamat Selamat ulang tahun.